Hai guys, ini video pertama gue di YouTube atau di channel ini. Jadi di video kali ini gue mau membahas 5 cara mempercepat Windows 10 dengan mudah dan gampang. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share agar gue lebih bersemangat buat konten-konten yang seru dan bermanfaat bagi kalian semua. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasannya atau tutorialnya mempercepat Windows di PC ataupun di laptop. Nah, disclaimer dulu, sebenarnya udah banyak YouTuber yang menjelaskan cara mempercepat Windows 10 ya di laptop atau di PC. Cuman gue mau jelasin lagi, siapa tahu ada yang belum paham di sini. Nah, sebenarnya dengan membeli SSD ya, itu sebenarnya udah dapat mempengaruhi PC atau laptop kita secara keseluruhan gitu ya. Cuman itu kan dalam bentuk hardware. Nah, kalau bentuk softwarenya ya yang akan gue jelasin ini gitu ya. Teman-teman bisa juga mengikutinya kalau teman-teman juga menggunakan SSD bebas gitu ya. Karena yang namanya software juga sangat mempengaruhi. Kalau softwarenya jelek, ya otomatis hardwarenya nggak optimal, bener kan? Gitu. Oke, yang pertama itu adalah di baterai ya. Kita bisa langsung, gue udah ada shortcutnya, cuman kalau ada yang nggak tahu, teman-teman bisa ke Windows, lalu klik Control Panel. Nanti setelah muncul tampilan seperti ini, teman-teman bisa klik Hardware and Sound, lalu pilih Power Option ya. Nah, biasanya untuk defaultnya itu Windows akan merekomendasikan ke balance. Nah, ini untuk ya performa standar aja, nggak ngebut, nggak lemot juga gitu ya. Cuman untuk kalian yang suka main game ataupun kerjaan berat editing, itu wajib menggunakan high performance tuh, apalagi untuk di laptop itu sangat wajib. Oke, nah kita lanjut ke step yang kedua, ke sistem advanced setting atau advanced system setting lah, sama aja lah ya. Caranya gimana? Dengan tekan tombol Windows ya, logo Windows dan E secara bersamaan, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini, atau dulu kita bisa sebut My Computer ya, sekarang di PC. Lalu selanjutnya kita klik kanan di bagian yang kosong dan klik Properties. Nah, nanti setelah muncul menu sistem, kita pilih Advanced System Settings ya. Nanti muncul lagi, kita pilih tab Advanced, lalu kita pilih Performance, lalu klik Setting. Nah, di menu ini Performance Option ya, nanti teman-teman jika ingin Windows-nya itu lebih ngebut dibanding sebelumnya, teman-teman bisa pilih Adjust for Best Performance. Ini lebih meringankan Windows teman-teman dari animasi-animasi yang tidak diperlukan gitu. Cuman kalau teman-teman sudah menggunakan SSD apalagi NVMe, kayaknya sih nggak perlu gitu ya. Ini hanya perlu kalau misalkan teman-teman masih pakai hard disk gitu. Setelah dipilih yang ini, nanti klik Apply, lalu klik OK. Nanti semuanya akan berubah. Saya kasih contoh ya, ini masih tajam gitu ya, tulisan-tulisannya masih jelas gitu. Kalau kita klik Performance itu seperti apa? Nah, bisa dilihat ya, tulisannya tuh jadi warna putih, nggak tebel gitu ya, jadi kayak zaman dulu banget gitu ya. Terus ininya juga O-nya juga nggak bulatnya kayak gini tuh, beda ya gitu. Oke, kita ganti lagi. Oke, itu cara yang kedua. Next, cara ketiga. Pertama, teman-teman bisa matiin aplikasi yang ada di startup gitu ya, atau aplikasi ketika Windows itu baru dinyalakan gitu ya. Pastikan ada aplikasi yang otomatis gitu ya, dia langsung berjalan. Nah, kita bisa matikan. Nah, caranya gimana? Teman-teman hanya perlu ke taskbar ya, lalu klik kanan, pilih Task Manager. Lalu setelah muncul menu Task Manager, pilih Startup. Nah, di sini teman-teman bisa mendisable aplikasi yang menurut teman-teman nggak diperlukan. Contoh, kalau punya gua di sini ada Spotify, gua nggak pernah pakai Spotify gitu ya. Lalu Steam, kalau Steam juga kadang-kadang suka update otomatis gitu ya, jadi bikin berat juga. Lalu ada Epic, ada Google Drive, Sync dan lain sebagainya. Dan yang gue enable itu yang
bener-bener aplikasi yang akan gue butuhkan setelah gue nyalain PC gitu ya. Contoh IDM itu kan penting gitu ya, siapa tahu tiba-tiba gue mau download lagu atau video itu kan, jadi biar dia langsung nyala gitu. Oke, yang selanjutnya selain startup gitu ya, teman-teman juga bisa matikan background apps. Caranya gimana? Masuk ke start, lalu pilih background atau klik background apps dan enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada background apps. Di sini gue juga banyak ya yang gue matiin. Ada alarm, kalkulator. Ini gak penting gitu ya, berjalan di background. Jadi istilahnya dia berjalan secara diam-diam gitu ya. Padahal kita lagi nggak buka, cuman dia bisa berjalan gitu. Nah, ada juga beberapa aplikasi yang gue onin karena dia penting gitu ya, untuk melihat status dan suhu juga gitu ya, suhu dari si PC atau laptop gitu. Ya, jadi teman-teman bisa matikan yang menurut teman-teman nggak penting. Yang keempat, kita bisa buka menu MS Config dengan cara menekan tombol Windows R ya, atau kita bisa klik start lalu ketikkan run, lalu klik, lalu kita tulis MS Config, klik enter. Nah, di sini ada muncul menu System Configuration, lalu kita pilih tab Boot ya, sini. Nah, di situ kita pilih Advanced Option. Nah, sebenarnya di sini apa ya, bukan mempercepat di dalam Windows-nya, namun ketika sedang booting, apalagi dengan hard disk gitu ya, teman-teman pasti tahu lah rasanya booting pakai hard disk gitu, lamanya minta ampun. Nah, di sini bisa kita persingkat lagi dengan bantuan si prosesor dan juga memori RAM seperti itu. Nah, di sini kita klik aja number of processor, kita maksimalin. Kalau misalkan teman-teman di sini cuma ada 4 atau 2 atau 6, ya udah diisi aja, atau bahkan ada yang 32 mungkin atau 64 ya, isi aja semua gitu ya dengan bantuan si prosesor. Lalu juga maksimum memorinya, RAM-nya di fullin. Kalau misalkan teman-teman RAM-nya cuma 8 GB ya sudah 8 GB gitu, dia otomatis ke maksimum ya. Lalu setelah sudah diceklis semua, kita oke, nanti dia akan minta restart. Kita apply. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa restart, bisa rasain bedanya seperti itu. Next, yang kelima. Nah, yang kelima ini berhubungan dengan Windows Update ya. Jadi teman-teman kan kalau Windows 10 itu kita mewajibkan untuk update gitu ya. Ya, saran saya sih kalau bisa Windows-nya harus yang ori gitu ya, jangan yang bajakan, karena lebih riskan, lebih bisa disusupi virus lah, atau kan biasanya lagi rame itu ya ransomware apa segala macem. Pastiin Windows-nya teman-teman itu ori, jadi biar lebih enak untuk sistem security-nya. Nah, di sini kan kenapa gua nyaranin Windows Update untuk di pause gitu ya, karena kalau misalkan kita lagi update gitu ya, nanti biasanya dia akan mempengaruhi kinerja si prosesor. Biasanya itu 100% gitu ya, kalau misalkan update-nya gede. Jangan kan gede ya, atau yang kayak gini ya, lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbandingannya. Yang tadi ya, sebelum gua mencet resume itu ya, dia masih prosesornya itu bekerjanya masih standar gitu ya, di bawah 100. Tapi setelah update tuh dia 100. Nah, ini udah selesai nih ya kan, dia balik lagi tuh seperti itu. Itu adalah contohnya gitu ya. Nah, habis udah selesai update nih, ya udah teman-teman bisa pause lagi dengan cara ya, entah itu dengan tanggal atau dengan klik di sini 7 hari untuk pause gitu ya. Oh ya, tadi gua lupa untuk stepnya untuk Windows Update. Nah, pertama teman-teman bisa klik di pojok kanan bawah itu ya, notification, nanti all setting, habis itu Windows Update. Nah, itu langsung ketemu seperti itu. Jadi pastiin kalau teman-teman lagi main game atau lagi kerja berat, editing atau buat video gitu ya, pastiin Windows Update-nya harus mati atau di pause gitu. Oke, itu dia tadi 5 cara
mempercepat Windows 10 dengan mudah dan gampang, entah itu di PC ataupun di laptop gitu ya. Oke, sekian dulu video tutorial gua kali ini. Jangan lupa dukung terus channel gua dengan klik like, subscribe, share, and jangan lupa nyalain notifikasi agar kalian update dengan video-video terbaru dari gua. Jika ada kekurangan, kritik dan saran, silakan kalian ke kolom komentar. Terima kasih banyak. Adios.